Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Monica Rafaisadora dengan NIM 20 1031024. Saya dari kelompok 1 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan break-even point. Break-even point atau titik impas merupakan suatu keadaan perusahaan di mana perusahaan tidak mengalami kerugian, juga tidak mendapatkan laba. Break-even point terjadi saat operasional perusahaan memakai biaya tetap dan jumlah penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Perusahaan akan mengalami kerugian jika penjualan hanya cukup untuk menutup salah satu biaya yang dikeluarkan. Dalam perhitungan penentuan titik impas ini diperlukan biaya fixed cost, variable cost, dan total cost, dan harga pokok penjualan. Di sini harga pokok penjualan diperoleh dari kita menentukan harga pokok produksi terlebih dahulu. Harga pokok produksi diperoleh dengan cara penjumlahan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Lalu juga untuk persentase keuntungan yang diperoleh ini tergantung dengan tujuan perusahaan. Di sini kita menggunakan 20%. HPPN-nya diperoleh dengan cara biaya harga pokok produksi ditambahkan dengan persentase keuntungan, diperoleh sebesar sekitar 123.000 untuk KCTA dan 122.000 untuk KCTB. Lalu untuk fixed cost ini adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh banyaknya jumlah produk yang diproduksi. Untuk fixed cost-nya ini HCTA sekitar 39 juta dan HCTB sekitar 41 juta. Kalau untuk variabel cost ini adalah biaya yang sangat dipengaruhi oleh jumlah kuantitas produk yang diproduksi. Semakin banyak yang diproduksi, maka akan semakin besar variabel cost-nya. Untuk HCTA sekitar 20.000 dan HCTB sekitar 19.000. Untuk memperoleh break-even point, diperlukan komponen biaya yang sudah disebutkan tadi seperti HPPN, lanjut dengan fixed cost, dan variable cost. Komponennya juga dibagi untuk HCTA dan juga HCTB. HPPN diperoleh dari perhitungan yang sudah kita peroleh sebesar 23.000 untuk HCTB juga. Untuk fixed cost-nya juga diperoleh dari yang sudah dihitung. Dan juga untuk variable cost-nya. Lalu untuk memperoleh BEP dalam unit, kita cari dengan cara fixed cost dibagi dengan HPPN dikurang variable cost. Waduh. Oke. Sebesar 387 untuk HCTB juga caranya sama. Ini variable cost. Untuk BEP rupiah, kita peroleh dengan cara fixed cost dibagi dengan satu kurang HPP variable cost dibagi dengan HPPN. Diperoleh sebesar 47 juta. Untuk HCT dan HCTB. Maksud dari ini adalah perusahaan tidak akan mengalami kerugian maupun keuntungan jika perusahaan memproduksi atau menjual sebesar 387 unit untuk HCTA dan HCTB sekitar 405 unit. Untuk BEP yang rupiah ini, perusahaan tidak akan mengalami keuntungan maupun kerugian jika perusahaan memperoleh jumlah ini dalam penjualannya. Untuk memperoleh cara grafiknya, kita butuhkan untuk unit, fixed cost, variable cost, total cost, total revenue,
dan juga laba kurang rugi. Ini untuk HCTA. Unitnya itu kita bisa mulai dari nol. Ini artinya tidak memproduksi atau menjual sama sekali perusahaannya. Lalu ini bisa ditambah. Kita mulai dari pertambahan 50 sampai dengan sekitar 700. Fixed cost-nya itu ini berasal dari HCTA. Untuk jumlah semua unitnya itu sama karena tidak dipengaruhi banyaknya unit. Untuk variable cost karena dia dipengaruhi unit, maka variable cost ini dikalikan dengan banyaknya unit. Total cost ini diperoleh dari pertambahan fixed cost dengan variable cost. Untuk total revenue ini, perkalian dari HPPN dikalikan dengan banyaknya unit yang dijual. Untuk melihat laba dan ruginya, kita peroleh dari total revenue dikurang dengan total cost. Sehingga dapat dilihat dari tabel ini bahwa perusahaan ketika dia menjual 350 unit, perusahaan masih mengalami kerugian sebesar sekitar 3.800.000. Lalu jika menjual sekitar 400, maka perusahaan telah mengalami keuntungan sebesar 1.296.000. Untuk mencari titik impasnya, kita bisa tambahkan lagi untuk yang BP yang kita sudah peroleh dalam bentuk unit. Ini dari unitnya kita bisa ubah, kita masukkan. Lalu kita buat grafiknya. Di sini dari tabel ini kita lihat bahwa jika perusahaan menjual sebesar 387, maka keuntungannya itu nol maupun jadi dia tidak untung dan juga tidak rugi. Untuk melihat grafiknya dapat diperoleh dengan cara kita ngupload semua ini di quick analysis dan kita dapat dari line kita change type yang line. Ya boleh kita gunakan yang ini. Ini untuk HCTA. Dari grafik kita bisa melihat kapan titik impasnya itu dari perpotongan antara garis total revenue dan total cost. Ini diperoleh sebesar 387,42 unit. Lalu jika memproduksi tidak mungkin dalam bentuk koma, maka kita round up. Maka perusahaan akan mengalami sedikit keuntungan sebesar 59.000. Begitu juga untuk cara mencari BEP di HCTB. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.